almarhumah Sri Jayanti. Sipa. Sama Mas siapa? Saya sama Mas Kolis. Mas Kolis. Mas Kolis mungkin menyampaikan kepada kami hari ini mengenai Idul Kurban ini berapa banyak hewan yang disembelih? Udah, terima kasih. Ini rutinitas dari Paguyuban Kondang. Tiap tahunnya mengadakan, kebetulan tahun ini untuk adegan 166 ini ada 10 ekor untuk sapinya dan 7 ekor untuk kambingnya. Itu sumbangan dari mana atau ada? Kita nggak ada sumbangan, kita inisiatif dari Paguyuban Kondang saja. Kalau Paguyuban Kondang ini termasuk K2S? Untuk Paguyuban Kondang nggak termasuk K2S, tapi di bawahnya K2S karena naungannya kan di bawahnya. Jadi kita terbit sendiri untuk Kondang. Ya. Yang Paguyuban Kondang ini sudah berapa lama terbentuk? Kalau Paguyuban Kondang ini sudah sejak 2016 Di Kota Kupang. di Kota Kupang. Jadi ini pembagian juga seluruh masyarakat non Muslim atau Muslim daerah sekitar kita untuk wilayah Pasir Panjang, Oeba, Impres, Kode dan sekelilingnya. Ini dari 10 ekor sapi dan berapa kambing tadi? 7 ekor. 7 ekor itu direncanakan berapa banyak kambing? Ada 560. 1 kilo. 1 kiloan untuk daging dan lain dengan tulang-tulangnya. Ini habis ini kebetulan sholat Jumat kita break sebentar, kita lanjut lagi. Ini Idul Kurban yang keberapa? Ini Idul Kurban yang ke-7. Ke-7 ya, setiap tahun. Kalau tahun lalu berapa banyak? Tahun lalu ada 14 ekor. Wow, lebih banyak. Lebih banyak karena ini sekarang posisi lagi gimana ekonominya ini. Iya. Sumbangan dari Enggak ada, Bu. Non inisiatif kita untuk iuran komunitas. Kebetulan kita punya komunitas itu ada kurang lebih 120 kakak. 120. Itu warga Kota Kupang semua, KTP kota semua. Sudah membaur dengan Kota Kupang. Jadi kebetulan kayak ini di Kelurahan, Polsek, Kelurahan Oeba, Pasar, PD Pasar semua ada pembagian. Dinas Peternakan semua ada semua. Ada jatahnya. Mas siapa tadi namanya? Mas Kolis. Mas Kolis. Memaknai Idul Kurban. Kalau untuk merayakan Idul kita saling menghormati, toleransi dengan kita ada rezeki kita berkon berbagi. Intinya Berbagi intinya, tak terkecuali itu. Kayak gitu. Baik, mungkin ada pesan kepada sama Muslim di Idul Kurban. Ya, untuk Islam Muslim kita hormati toleransi dan kita jaga kebersamaan, saling menghormati untuk kerukunan umat beragama di Kota Kupang khususnya di NTT. Terima kasih. Ini ada pemeriksaan bersama juga ya? Ada dokternya ada, dia juga dari kesehatan untuk kota, dia ada juga pembagian juga. Dari dinas kesehatan Kota Kupang, dari peternakan. Itu pemeriksaan apa saja? Pemeriksaan ada jeroan. Jadi sebelum sapi dipotong, jeroannya diambil, dites di situ. Semua untuk 10 sapi dan 7 ekor kambing. Oke, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Ini lagu jadi tak jogetan ini. Jadi sebentar ini ada yang nyanyi enggak?
Nah, data di kurban di sini berapa banyak hewan yang disembelih? Berapa bisa sampai kami? Baik Ibu, ini kami setiap tahun melaksanakan pemotongan hewan kurban di sini. Hampir sudah 10 tahun terakhir. Untuk tahun ini kita potong sebanyak 11 ekor sapi. Nah, ini akan dibagikan kepada sekitar 750 orang, kepada semua masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Dan kita tidak hanya bagi kepada umat Islam. Di kampung ini ada juga saudara-saudara kita dari Katolik, Protestan, kita juga bagi pada mereka juga. Karena semangat korban ini harus diberikan kepada semua orang, tanpa batas suku, agama, ras dan lain-lain. Jadi semua orang sama di hadapan kita. Selain sapi ada kambing juga? Kali ini kami tidak ada. Kami serahkan ke masjid, adik-adik remaja masjid yang potong. Tapi kalau sapi di sini. Ini komunitas atau paguyuban apa? Ini sebenarnya keluarga bentuk panitia. Panitia itu menerima sapi dari hewan. Kalau tahun-tahun lalu ada juga kambing, tapi kali ini kami hanya menerima sapi. Itu kita menerima sapi dari berbagai orang yang mau berkorban. Kan ada orang yang tidak bisa potong sendiri misalnya. Nah, kita buka peluang untuk membantu mereka memotong itu, kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi terdiri dari keluarga dari masyarakat sekitar sini ya Pak? Masyarakat ini. Jadi yang mempromotori keluarga saya, keluarga Bapak Jumadi Mula, sudah sekitar 10 tahun terakhir, kita libatkan masyarakat sekitar sini untuk membantu itu. Ini tempat domisili apa namanya? Ini Kampung Solo, Kelurahan Solo, kalau berikan dengan Kampung Solo sebutannya. RT berapa? Ini RT 12 RW 4. Ya. Ya, setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun, hampir 10 tahun terakhir kita masuk. 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, hampir 15 tahun kita laksanakan setiap. Ya, kebersamaannya luar biasa. Iya. Nah, ini yang tukang potong ini saudara-saudara kita dari yang banyak yang Protestan dari. Jadi direncanakan berapa banyak kantongnya? Sekitar 700 sampai 800 kantong. Sumbangan dari keluarga ini di sekitar ini. Kalau ada dari luar. Dari luar yang main, dari keluarga juga. Dari keluarga kami sekitar 4 ekor. Yang lain dari luar. Teman-teman yang di kantor-kantor yang ya terutama dari Jawa, Sumatera yang tidak mampu menangani sendiri. Kami buka peluang untuk mereka kami bantu gitu, memotong. Ya. Setiap tahun selalu. Setiap tahun. Oke, mungkin dengan adanya partisipasi sumbangan ini tentunya ada makna tersendiri sehingga itu bisa terwujud. Mungkin makna korban sendiri apa? Makna korban sebenarnya kita peduli kepada sesama. Jadi korbannya sebenarnya intinya bahwa kita harus membantu. Dan korban dalam arti kita mengorbankan harta yang kita miliki. Kalau di bulan Lebaran Idul Adha ini dalam bentuk sapi atau kambing, kita korbankan itu untuk dibagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, dengan demikian kita membangun kebersamaan, menjalin kesatuan akan kuat nanti. Ini berlaku hari ini saja atau mungkin besok? Untuk di sini di kampung ini ada beberapa tempat. Yang banyak di sini. Kalau di sini sampai malam. Nah, sambung besok di masjid sekitar 9 ekor juga. Kami sekitar 6 ekor. Lalu ada di beberapa rumah yang tapi tidak banyak. Ada 1 ekor, 2 ekor gitu. Tapi fokusnya di sini. Fokus di sini. Oke, tahun ya berarti. Mungkin ada pesan Bapak kepada keluarga-keluarga yang sudah tergabung di dalam kumpulan ini kegiatan kita. Ya. Pesan pertama itu kepada mereka yang punya kemampuan, punya rezeki lebih. Diharapkan ke depan untuk terus memberikan atau berkorban dengan memberikan hewannya supaya saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa merasakan kenikmatan itu seperti kita yang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Di Masjid Al-Fatah ini berapa banyak hewan yang disembelih, kambing berapa, sapi berapa, itu dari mana saja, sumbangankah dari pemerintah adakah tidak, terus mungkin berapa banyak kantong yang nanti dihasilkan dan dibagi ke berapa banyak masyarakat kita sini. Untuk kurban kali ini Masjid Al-Fatah 9 ekor sapi sama kambingnya 11 ekor. Kambing 11 ekor. Untuk sapinya kalau untuk dari pemerintah ada dari
Victor Waspadat, satu ekor sapi. Terus itu hadiah dari Pak Victor. Terus ada satu ekor dari Sindo. PT Sindo. Nah, sisanya itu kurban dari warga. 9 ekor. Jadi ada 7 ekor dari warga yang ada yang patungan, 1 ekor 7 orang, ada yang per orang. Nah, itu ada 3 ekor itu dari kurbannya warga, ada yang 2 ekor itu dari hadiah itu. Sindo sama Pak Victor. Kalau Pak Victor itu bobotnya berapa ya? Kurang lebih 300. 300 Ya. kilo. Lumayan besar ya, 700 kilo ya. Nah, untuk pembagiannya kita di sini di Kelurahan Solor ada 15 RT. Nah, itu 15 RT itu per RT itu kita bagi, kalau kurban ini dia kita bagi bukan hanya yang tidak mampu, tapi yang mampu pun kita kasih. Satu kampung Solor ini semua dapat. Yang bahkan yang muslim dan non muslim yang berdomisili di Kelurahan Solor. Nah, itu kurang lebih itu ada sekitar 700 lebih kantong. Mencapai 100. Ya, hampir 800. Soalnya satu RT itu ada yang 60 kakak variatif. Kalau dibanding tahun lalu kurbannya hari ini tahun ini bertambah atau berkurang? Kalau untuk kurban sapinya tetap sama 9 ekor. Tahun lalu juga sama. Cuma kambing yang tahun lalu sekitar 14. Tahun ini 11. Ya. 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 Ini kan tadi Bapak bilang berbagi dengan bukan saja muslim tapi non muslim. Tentunya ada makna yang tersirat di dalam. Nah, ini untuk jadi biar semua merasakan. Nah, jadi kita soalnya dari sumbangan dari Pak Victor juga, itu kan Pak Victor juga bukan, jadi kita juga bagi sama rata yang berdomisili di tempat. Jadi semuanya dapat. Jadi ini untuk mempererat begitu. Nah, satu Pak kuliah di satu. Jadi hanya berlangsung hari ini atau sampai besok? Hari tasrik ini kan 3 hari. Hari tasrik itu hari untuk berkurban itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kita potong kayaknya sampai besok nih. Sampai besok. Karena ini tadi mulai karena hari Jumat, jadi kita waktunya press. Nah, jadi habis Jumat baru kita lanjut. Jadi ini kayaknya sore paling kasih tinggal sapi 1 atau 2 ekor untuk besok lagi. Soalnya kalau terlalu malam kita kerja nanti pagi orang sudah tutup rumah. Itu sudah. Jadi daripada nanti soalnya ada freezer besar kan simpan, mending kasih tinggal hidup. Iya. Besok baru lanjut. Biasanya begitu. Kalau tiap tahun lalu juga begitu. Tahun lalu juga 2 hari. Bapak, yang saya ketahui ya dari informasi bahwa yang berkurban itu akan mendapatkan jatah lebih atau seperti apa? Bukan jatah lebih. Nah, dia itu yang berkurban juga untuk apresiasi saja. Sebenarnya kalau dari hukumnya itu yang berkurban tidak perlu harus dapat punya kurbannya, karena dia yang berkurban. Tapi karena mungkin sudah kebiasaan orang berkurban kita kasih, jadi kita kasih daging gitu ya, jeroan, hati, jantung, nah itu untuk yang berkurban. Jadi apresiasi aja Kak, ini minta bentuk terima kasih semua yang berkurban. Mungkin di hari Idul Adha ini sebagai ketua panitia ada pesan kepada kalau untuk umat mungkin kebersamaan ya, dengan adanya Idul Kurban ini kita mempersatukan umat dengan saling berbagi, bukan hanya berbagi sesama muslim tapi dengan non muslim juga. Satu waktu dari satu. nama lengkap apa? Muhammad Fitraun Saleh ST. Fitraun Saleh. Ya. Terima kasih. Makasih banyak. Bapak bisa sampaikan kepada kami hari ini masjid apa dan berapa banyak
hewan yang dikorbankan? Ada berapa? 6 ya? 7, tambah 1 7. Jadi hari ini masjid ini namanya Masjid Nurul Yakin Oitona, ada di Bakunase 2. Hari ini hewan yang dikorbankan itu kambing ada 7, sapi 1 ekor. Sapi 1 ekor ini kemarin diserahkan oleh Pak Wali Kota Kupang kepada kami selaku pengurus masjid, dan hari ini akan dikorbankan dan dagingnya akan dibagikan kepada jamaah masjid dan juga tetangga yang non muslim, juga kami bagikan untuk kami sama-sama rasakan daging kurban. Ini diperkirakan berapa banyak kantong? Kantung yang nanti dibagi sesuai dengan jumlah kakak. Daftar yang ada tahun kemarin 76. Tambah dengan pengunjung yang datang panitia itu kemudian dibagikan. Tapi itu nanti dikumpulkan dulu, dibagi sejumlah kakak yang terdaftar, baru nanti diserahkan. Kalau kambing ini dari mana? Kambing ini donaturnya dari berbagai pihak, umat dari dalam kalangan umat sendiri, dari luar. Kemudian daftar namanya ada di panitia. Kalau dibanding dengan tahun kemarin, bagaimana hewan kurban yang dibeli? Beda atau tidak? Ya, tahun kemarin hewan kurban kambing lebih banyak dari ini. Sapi juga kemarin 2 ekor. Hari tahun ini 1 ekor. Tapi kami tahun kemarin tercatat 1. Karena dari tempat lain lihat kami hanya dapat 1, mereka alihkan lagi ke sini. Biar hari-hari pertama siang, bahkan besok kalau tahu bahwa kami di sana 1 ekor, mereka akan alihkan ke sini. Berarti tahun ini kurang ya Pak ya? Yang tercatat hari ini seperti itu. Kenapa itu? Ini kan dari sumbangan jamaah. Ya, saya tidak tahu, tapi ada berkurang tahun ini. Tapi tahun kemarin kami tidak dapat bantuan hewan kurban dari Kota Kupang. Tahun ini kami tahun 2023 kami dapat, tahun kemarin tidak. Tahun ini diberi bantuan satu ekor. Oke, ya bersyukur ya. Ya, kemarin Pak Wali sendiri serahkan dan beri pesan pada kami bahwa jaga kebersamaan, kerukunan di tempat ini. Total jemaah di sini kemarin saya sampaikan ke Pak Wali itu 254 kakak yang tercatat itu sebenarnya ada 60, tapi yang 70 lebih ini karena tetangga yang non muslim juga kami catat sebagai penerima berbagi ya. Yang di sekitar masjid ini yang ini non muslim, saudara-saudara dari Nasrani, tapi karena kebersamaan kami bagi tetangga. Kenapa hari ini memilih untuk langsung kurban? Karena ada banyak saudara muslim di tempat lain yang besok baru mengadakan kurbannya. Kalau di masjid Nurul Yakin sudah mengatakan, kenapa memilih hari ini? Tradisi kami setelah Idul Kurban pulang sholat langsung hewan kurban disembelihkan. Ya, kemudian ada yang karena banyak mereka membagi hari ini, hari berikut sampai 3 hari berturut-turut itu dikasih waktu 3 hari. Jadi mungkin juga hari ini karena hari Jumat, bagi mereka yang banyak hewannya pertimbangkan biar besok saja supaya lebih luasa. Bapak, bagaimana mengenai Idul Kurban? Ya, tadi kami dipesan dalam khutbah Idul Adha bahwa keteladanan pengorbanan seorang ibu Siti Hajar ketika dengan Ismail menghadapi kesulitan itu perlu ada pengorbanan dan jangan berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa. Harus berbaik sangka. Kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus selalu berbaik sangka pada Sang Pencipta. Itu yang. Jadi kami yang ada di sini dalam kondisi apapun, baik banyak atau sedikit, kami tidak berburuk sangka, juga tidak kemudian berpikir yang lain. Kami anggap bahwa ini nikmat Allah yang kami harus syukuri. Apa pesan
Bapak kepada umat? Pesan saya kepada umat itu, ini adalah titipan amanah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan ini hewan kurban ini adalah sebuah proses ritual ibadah, sehingga kita juga harus mensyukuri dan mendoakan mereka siapa saja yang mau berkorban, memberikan daging kurban pada kita. Bapak